Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kang Darsam TV. Kali ini kita akan membahas tentang garis. Ini ada video yang keempat, teman-teman. Yang pertama adalah garis, atau kedudukan garis. Jadi ada 4 bagian. Yang pertama adalah dua garis saling sejajar. Kurang lebih gambarnya adalah semacam ini. Arahnya, kemiringan sudutnya itu sama besarnya, sama arah. Dua garis saling sejajar. Kemudian dua garis berpotongan. Jadi dia dikatakan berpotongan jika ada dua sinar garis bertemu di titik persekutuan namanya. Ini namanya titik I ya, teman-teman. Ada namanya dua garis berhimpit. Garis C dan B itu berhimpit. Ya, dia terlihat ya, sebenarnya dia ada dua garis sebenarnya. Dua garis bersilangan. Nah, dua garis bersilangan itu contohnya seperti dia tidak sejajar dan juga tidak berpotongan. Kira-kira garis yang mana yang dua garis mana yang dua garis itu bersilangan? Kita ambil contoh ya. LM dan QR. Ini adalah dua garis bersilangan. Ketika LM diperpanjang, QR pun diperpanjang. Jadi jika LM ini diperpanjang dan QR pun diperpanjang, dia tidak akan pernah sejajar dan tidak akan pernah berpotongan. Ini anggaplah ini tiga dimensi, teman-teman ya. Contoh yang lain bagaimana? Misalkan LM, LP dengan MN. Ini tidak akan pernah mereka dua garis ini saling berpotongan dan sejajar. Itu tentang kedudukan garis. Nah, tentukan garis yang sejajar berpotongan dari besar dari balok di bawah. Nah, ini misalkan contoh yang tadi LM dengan QR. Tulis saja. Ini yang sejajar LM. Penulisan sejajar begini teman-teman ya. LM sejajar dengan PQ. Banyak ya teman-teman ya. LM dengan ON. Jadi banyak. LM dengan ON. Masih banyak. Bisa juga NR dengan OS. Nah, ini yang sejajar. Jadi simbol sejajar begini ya. Garis miring. Double garis miring. Berpotongan, yang berpotongan garis yang mana? Nah, ON ini berpotongan ya teman-teman. ON dengan NR. Cirinya apa? Ada huruf yang sama. Jadi kalau ada huruf yang sama, itu menandakan dia berpotongan. Ini berpotongan. Masih ada titik-titik yang lain yang berpotongan. Jadi setiap titik sudut ini itu ada dua garis yang berpotongan, bahkan lebih. Bisa juga OS dengan PS. Ada huruf yang sama di S. Kemudian bersilangan. Nah, bersilangan tadi sudah kita bahas. Misalkan LP ini bersilangan ya teman-teman ya. LP dengan MN. Dan lain sebagainya. Ini yang contoh bersilangan. Silakan teman-teman cari sisanya, mana garis-garis yang bersilangan, sejajar dan berpotongan. Baik, kita lanjutkan ke video berikutnya, ke pembahasan berikutnya. Hubungan antara garis dan sudut. Nah, di sini misalkan ada garis yang sejajar, garis A dan B. Ini A dan B ini sejajar.
Kemudian ada aturan yang berlaku. Kemudian ada garis lurus memotong dua garis itu. Begitu ya teman-teman. Ada 4 aturan untuk besar sudut yang sama ini yang berlaku. Sahadab. Yang pertama adalah sahadab. Kita bahas dulu besar sudut yang sama ya teman-teman. Sahadab itu arahnya sama. Arahnya kemana? Ya kalau miring, sedang ke kanan, sedang ke kanan. Mana yang arahnya sama? B2 dengan A2. Jadi ini yang sahadab. Boleh juga sudut A2 sama dengan sudut B2. Ada lagi sudut yang sahadab? Nah, masih ada. Ini karena ada 4 sudut, pasti juga ada 4 sudut. Berarti bisa ambil contoh misalkan di sini B1. Mana kira-kira B3 ya teman-teman ya. B3 sehadap dengan A3. Sudut A3. Nah, sisanya silakan teman-teman lengkapi. Kemudian bertolak belakang. Nah, bertolak belakang tadi sudah kita bahas. Jadi sudut yang bertolak belakang sudutnya sama nilainya. Berarti A1. Sudut A1 mana yang bertolak belakang? Berarti A1 dengan A3. Ini sama nilainya. Dengan A3, maaf ya. Ini A3 bertolak belakang dengan A1. Bisa juga A atau B2 bertolak belakang dengan B ini dengan ini bertolak belakang teman-teman. B2 dengan B4. Nah, kemudian sudut-sudut dalam berseberangan. Kalau ada kata dalam berseberangan artinya dia menyeberang tapi di dalam. Nah, kita ambil contoh misalkan A4. Sudut A4 mana yang menyeberang? Nah, ini menyeberang nih ke sini. Istilahnya menyeberang. Ke sini menyeberang. Oh, ini artinya besar sudutnya sama. Sudut A4 sama dengan sudut B2. Ada lagi? Ada ya teman-teman ya. Misalkan B1, sudut B1 mana yang dalam berseberangan, menyeberang ya, menyeberang ke sini, itu di sini nih. Ini A, berarti sudut A3. Nah, berseberangan itu cuma 2 pasang saja. Ini dengan ini, satu lagi ini dan ini. Sudut-sudut luar berseberangan. Nah, ini pun nilai sudutnya sama. Tapi ini di luar. Namanya di luar. Kalau ini kan di dalam, ini di luar namanya. Kalau di luar berarti A1. Sudut A1 yang ini itu luar berseberangan dengan B3. Bisa juga ini B4, sudut B4 sama dengan A2, sudut A2. Silahkan teman-teman pelajari ya. Ingat-ingat mana yang sama. Nah, ini sekali lagi ini bertolak belakang. Dalam berseberangan ada sehadap. Ada dalam berseberangan, ada luar berseberangan. Nah, kemudian kita akan bahas jumlah sudut yang 180 derajat. Ini konsepnya sama dengan video sebelumnya tentang komplement. Kalau ini tentang bersuplemen, sudut yang menghasilkan 180 derajat. Kira-kira mana yang menghasilkan sudut 180 derajat? Sudut A1
ditambah mana supaya 180 derajat ini teman-teman ya. Nah, ini sudut A2. Bisa juga sudut A1. Nah, ini berpelurus juga nih dengan sudut A4. Nah, kalau B bagaimana? Ini bisa juga B. Misalkan B3, sudut B3 mau ditambahkan dengan mana supaya 180 derajat? Teman-teman bisa ini dengan B2 bisa, sudut B2 bisa, atau bisa juga sudut B3 ditambah ini dengan ini B4. Masih banyak sebenarnya teman-teman, silahkan sisanya teman-teman cari sendiri. Kalau misalkan saya kasih challenge, kalau misalkan B1, nah dia supaya jumlah sudutnya 180 derajat ditambahkan dengan mana? Dengan B2 ya teman-teman. Bisa B2, bisa B4, terserah teman-teman. Jadi ada dua kemungkinan ditambah dengan B2. Bisa saja teman-teman mau dijumlahkan dengan seberangnya. Nah, bisa juga sudut B1 ditambah sudut A4. Nah, ini pun kalau dijumlahkan hasilnya 180 derajat karena dia berpelurus atau bersuplemen. Nah, kita ambil contoh, misalkan perhatikan gambar di bawah ini. Apabila garis A sejajar garis B dan besar sudut A8 A2 ya, berarti ini 80 derajat. Berapakah sudut B3? Berarti yang ini ya teman-teman ya. Nah teman-teman, ini bisa dengan cara sehadap bisa, atau dengan jumlah sudut berpelurus. Misalkan kita coba dengan sehadap dulu ya. Tapi dengan sehadap tidak langsung ke sini. Tapi yang sehadap dengan A2 itu adalah sehadap dengan A2 itu nilainya pasti sama dengan sudut B yang sehadap ya teman-teman, B2. Nah, sudut A2 nah itu kan berarti nilainya 80 derajat. Berarti sudut B2 itu nilainya 80 derajat. 80 derajat dari mana? Dari soalnya ini. Tinggal diganti saja, sistem substitusi. Kemudian kita ganti saja. Nah, ini kan berpelurus atau bersuplemen, berarti jumlahkan saja B2 ditambah sudut B3 sama dengan 180 derajat. B2 tadi kita sudah cari 80 derajat. Sudut B2 B3 kita cari. Maka didapat sudut B3 sama dengan 180 derajat dikurang. Ini dikurang karena di sini operasi tambah. Dikurang 80 derajat. Berarti 180 derajat kurang 80 derajat 100 derajat. Jadi ini 100 derajat. Mudah-mudahan teman-teman paham ya.
Baik, kita lanjutkan ke contoh kedua. Berdasarkan gambar di atas, jika sudut HGI, berarti HGI 48 derajat ini, kemudian sudut JKI 110 derajat. Berapakah besar sudut JIK? JIK berarti ini yang ditanya. Nah, teman-teman jika menemukan soal ini, teman-teman harus menggunakan beberapa konsep. Pertama, yang materi yang sebelumnya, kedua tentang segitiga. Langkah teman-teman adalah mencari sudut yang kira-kira yang bisa nilainya sama. Menggunakan konsep sehadapkah, bertolak belakangkah, atau bisa juga dalam berseberangan. Nah, kalau ini dalam berseberangan tidak mungkin. Dalam berseberangan dia posisinya di sini, teman-teman. Nah, ini di sini dalam berseberangan. Tapi kan tidak ada kaitannya dengan ini. Jadi tidak mungkin di sini. Kalau di sini tidak mungkin juga karena kita tidak tahu persis berapa ini besar sudutnya. Maka yang sehadap, kemungkinannya sehadap. Apakah ini sehadap? Dan keterangan ini sejajar, pasti besar sudut yang sehadap itu pasti nilainya sama. Dan jika tidak ada keterangan sejajar, belum tentu ini sama. Karena ini ada keterangan gambar semacam ini, itu artinya dia sehadap. Berapa nilai sudut ini? Kita gunakan konsep jumlah sudut dalam segitiga. Nah, dulu di SC pernah belajar tentunya ya. Di sudut JIK sama dengan 180 derajat kurang, nah ini 180 derajat itu adalah rumus dari atau total dari jumlah sudut segitiga dikurang 110 ini 110 derajat dikurang lagi 48 derajat. 180 kurang 110 itu 70 kurang 48. 70 kurang 48 berapa? 22 derajat. Demikian tutorial video yang keempat ini. Kita akan lanjutkan ke video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.